Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang kita mempelajari ayat-ayat Allah dan juga di dalam pembahasan hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan yang 2 pekan lalu, yaitu tentang bagaimana rahasia Al-Fatihah dalam sholat. Telah kita bahas bagaimana makna dari isti'adzah dan lafaz-lafaz isti'adzah yang disunahkan. Sebagaimana makna dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka saat itu dia sungguh telah berlindung kepada salah satu pilar yang kokoh dengan isti'adzah. Ia telah berlindung kepada daya dan kekuatan Allah saja dari musuhnya. Siapa musuhnya? Syaitan. Musuh yang terus berusaha untuk menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla, yang tujuannya untuk menyeret orang yang sholat dalam kondisi yang terburuknya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, maka jawaban Allah, firman-Nya diantaranya yaitu hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Hal yang sama kalau dilakukannya bila telah usai membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ia berhenti sejenak, jawabannya adalah asna alayya abdi. Kemudian maliki yaumiddin, majjadani abdi, ya. Nah, itu jawabannya. Ini ada ilmu baru, ya. Ini dari muslim.or.id, ya. Ternyata ada bacaan si ma-nya itu yang 2 harokat pakai alif, ya, pakai tanda panjang itu, ya. Jadi fathah ketemu dengan alif, maliki, ya. Nah, ini ada kayak gini, ya. Padahal kalau kita lihat, ya, coba di Quran kita itu nggak pakai tanda alif, ya. Nah, di sini ada tanda alif. Jadi kalau di sini, ya, si fathah menghadapi alif, ya. Beda kalau Quran kita cuman diberdirikan si fathahnya, ya, fathah berdiri gitu. Fathah berdiri gitu. Ada juga bacaan lain maliki yaumiddin, ya, tidak dipanjangkan. Nah, itu juga ada, ya. Tapi ini ilmu baru nih, saya baru tahu, ya. Karena kata guru saya itu di Tarki, ya, Ustadz Yan, katanya nggak ada bacaan yang maliki itu si fathah ketemu dengan alif, ya.
artinya panjang, ma gitu ya. Nanti bisa lihat teksnya nih di Telegram ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara riwayat nggak ada ya. Wallahu alam. Ini mungkin ilmu baru mungkin atau baru ada ya. Saya juga baru baca nih. Jadi si fathah menghadapi alif. Biasanya kan fathah berdiri ya, atau fathahnya miring gitu ya. Ya. Nah, ini ada matobi'i ya. Si ma-nya matobi'i. Padahal kalau lihat secara keseluruhan saya baru baca yang matobi'i ya. Biasanya kan bukan matobi'i ya. Biasanya badal kan si fathah berdiri menggantikan fathah yang miring untuk dibaca panjang ya. Fathah berdiri menggantikan alif ya gitu. Untuk dibaca panjang, artinya tidak memakai alif biasanya. Tapi di sini pakai alif ya. Artinya kalau baca yang seperti ini jangan langsung menyalahkan gitu. Kecuali kalau punya hujah untuk bisa membuktikan kesalahannya. Tapi kalau nggak ada ya udah. Ini berarti aslinya benar ya gitu aja. Ya, apalagi kalau kita yang nggak tahu riwayatan Al-Quran ya sudah. Paling ya tinggal inilah hazanah Islam ya, hazanah Al-Quran, bacaannya itu beragam ya. Ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin gitu. Bisa ihtimalan yahwi ya. Artinya masih sama ya. Masih sama tulisannya tapi yang beda harokatnya. Ada ya. Kayak di kita, kalau di kita kan itu surah Al-Baqarah ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Tapi kalau di riwayat Waras ya, wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yasurun tuh. Jadi itu beda ya. Tapi masih sama. Sama tulisannya, yang beda harokatnya. Tapi itulah syarat bacaan yang sahih ya. Yang bacaan itu diantaranya sesuai dengan Rasam Utsmani ya. Walaupun dengan bacaan yang lain gitu ya. Memungkinkan bacaan yang lain. Cuman ini tulisannya nggak tahu nih ya. Apakah Rasam Utsmani atau enggak nih. Si fathah ketemu dengan alif ya. Nantilah harus benar-benar mencari, khususnya coba di riwayat-riwayat yang lain ya. Ya adalah paling ngambil dari lembaga-lembaga Al-Quran gitu ya. Cari Al-Quran, aplikasi Al-Quran yang riwayat yang lain coba. Jangan riwayat hafaz saja gitu ya. Ada enggak fathah ketemu dengan alif di bacaan maliki ya. Nah itu PR itu mah ya. Artinya kita baca ini ya udah benarkan aja dulu ya. Jangan dianggap salah ya. Kalaupun salah bawa-bawa mungkin salah yang nulis gitu ya. Ya itu mah manusiawi ya. Jangan jadi prasangka buruk ya gitu. Yang namanya manusia, orang yang berilmu tidak terlepas dari kesalahan ya. Enggak, itu mah beda. Kayak Lagam, Bayati, Ros, Soba, Nihawan dan seterusnya itu sebenarnya bukan dari hadis. Enggak ada hadisnya. Itu pun cuman dari lagam-lagam lagu itu teh. Lagu sebenarnya. Cuman lagu dari Arab dilagukan ke Al-Quran. Sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu yang 7 itu ya. Bayati, Soba, Nihawan, Ros, dan seterusnya. Nggak perlu itu ya sebenarnya mah. Sesuaikan dengan suara kita ya. Ya syukur-syukur kalau bagaimana membaguskan suaranya itu. Syukur-syukur.
bisa bagus terdengar oleh orang lain. Soalnya ada yang menerangkan juga itu lagam-lagam musik gitu, bayati, ros, soba. Kayak Ustadz Zulkarnain ya, beliau menyatakan itu lagam musik gitu ya, bukan lagam dari hadis, itu bukan, nggak ada hadisnya ya. Cari hadisnya nggak akan ada. Bayati, soba, nihawan. Jadi jangan coba-coba, oh harus lagam bayati, soba, nihawan, di mana dalilna gitunya, gitu, bawa-bawa gitunya. Ya kadang di YouTube dan sebagainya itu. Makanya kita yang namanya belajar Al-Quran, belajar tahsin gitu. Nggak cuman belajar Syekh YouTube ya, Syekh Google gitunya. Syekh Google, Syekh YouTube ya. Tong Syekh lah udah kafirnya. Paman YouTube ya lah. Paman YouTube, paman Google gitulah. Ya Mbah Google gitu. Nah itu mah ada sumber teh dari mana aja gitu ya. Yang salah dibenarkan gitu, yang benar disalahkan. Itu Google teh ya gitu. Beda kalau kita belajar ya mulazamah seperti ini kan, mulazamah tetap muka langsung kan, muwajahah kan. Beda dengan belajar di internetnya. Iya. Iya. Beda. Makanya inilah manfaatnya, bedanya kita mulazamah bermuwajahah beda dengan iya belajar dari Mbah Google gitu, beda online dengan muwajahah ya, beda pahalanya. Tapi ya kalau memanfaatkan fasilitas mangga gitu ya, sebisa mungkin manfaatkan fasilitas yang kita miliki ya, karena ya yang namanya HP elektronik gitu ya, teknologi kadang dimanfaatkan buat yang nggak becus gitu ya, bisa dibayangkan gitu ya, dimanfaatkan buat yang tidak senonoh, yang porno dan sebagainya. Nah itu ada aja, makanya dimanfaatkan buat belajar online gitu, apalagi di masa sekarang ya khususnya ya. Tentu kita tidak mengesampingkan juga faedah belajar muwajahah ya, tatap muka gitu, offline gitu ya. Tidak mengesampingkan keutamaan yang itu ya. Kembali lagi ya. Jadi ini sementara kita benarkan bacaan Maliki Yaumiddin dengan fathah ketemu dengan alif ya. Kita benarkan aja. Karena saya juga belum tahu nih, baru baca ya. Biasanya fathah berdiri ya. Atau kalau riwayat yang lain Maliki Yaumiddin gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Namanya juga keilmuan ya, pasti luas gitu ya. Nah, kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, itu jawabannya majadani abdi ya, hambaku mengagungkanku. Duhai, sungguh nikmat hatinya, betapa matanya terasa sejuk dan jiwanya penuh dengan kegembiraan tatkala mengetahui Robnya mengatakan hambaku, yang diulang sebanyak 3 kali gitu. Coba kalau kita dipanggil gitu ya, dipanggil hambaku, wah bangga kita ya dipanggil. Kalau anak-anak kan itu sebutannya aneh-aneh dari orang tua ya kadang-kadang. Nah disebutnya itu kekurunyuk. Nah, apalagi itu teh. Ya kayak gitulah sebutan-sebutan yang nggak layak gitu ya. Baik buat anak kecil, remaja, pemuda, atau orang tua gitu ya. Disebut borokokok gitu. Temenang teh sebut borokokok teh. Haram gitu. Temenang. Itu ada iya ciptaan Allah itu ya. Ada ayatnya dalam surah Al-Hujurat ya. Jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang gak layak gitu ya, borokokok, kukurunyuk gitunya. Nah, itu. Iya. Kamu disebut kancing soplok mahnya. Bahasa barudak zaman ayeuna gitu ya.
Iya. Makanya ini kebanggaan kita disebut oleh Allah hambaku, coba. Itu kebanggaan. Iya. Iya. Allah juga menghormati kita. Kita sesama dengan manusia, ya harus dengan sebutan yang bagus gitu ya. Dengan julukan-julukan yang bagus gitu. Maka demi Allah, sekiranya bukan karena kabut syahwat dan nafsu yang menggelayut di hati, tentu hati para hamba yang sedang sholat itu akan melonjak girang dan bahagia karena ucapan dari Robnya. Itu kalau kita rasakan ya. Tapi ya kalau nggak tahu artinya ya nyaman aja gitu aja gitu. Karena nggak tahu artinya. Ini pentingnya kita belajar ya, belajar tafsir coba. Supaya mengerti dalam sholat gitunya. Mengertilah, ya sepertiga anak minimal gitu. Minimal Al-Fatihah, hafal mah gitu. Artinya nya panjang teuing gitu, ngerti tahiyat gitunya. Minimal Al-Fatihah. Coba. Kira aku Al-Fatihah tiap kali dibacanya 17 kali dibaca, tuh ingat-ingat pisan gitu kan. Artinya gitu. Nah, ini ya harus kita paham. Karena Al-Quran itu bukan hanya bagus suaranya aja ya. Ada ya kori-kori itunya, wah, bagus suara, hafiz gitunya. Tapi ngerti-ngerti acan itu, aduh. Coba nih, artinya itu harus lebih dimengerti ya. Supaya apa? Supaya bisa diamalkan gitu. Nah, itu nanti masih panjang nih ya. Karena ini kita lebih panjang membahas Malik Yaumiddin nih. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Besok kita lanjut lagi tentang faedah mencari teman yang baik ya, atau mencari teman yang soleh. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau surat An-Nas mahnya pendek. Ya ada itu juga. Malikin nas ada yang malikin nas sama.